Bidadari, chapter 30 dengan judul Lolos Ujian. Ais, penat sudah kepalaku. Bi marah besar padaku dan aku harus dapat modal awal juga. Dari mana ini? Reiko menguyuk kepalanya sambil matanya memandang layar handphone yang sudah tak lagi tersambung dengan Brigita. Ingin rasanya dia menghubungi ulang Brigita. Tapi, haduh, kakekku kenapa menelponku lagi? Getaran ada di handphone yang masih dipegang di tangan Reiko, dan itu menandakan telepon masuk dari seseorang yang sebenarnya tak ingin diajak bicara dulu olehnya. Sekarang dia ingin berpikir sesuatu yang penting, tapi sepertinya dia tak punya celah untuk menghindari orang di ujung telepon sana. Karena itulah, iya kakek, tadi kamu janji mau telepon kakekmu setengah jam lagi, tapi ini sudah sejam tidak ditelepon balik, piye toh? Meringislah bibir Reiko ketika dia mengingat janji yang dibuatnya. Pantas saja sekarang dia ditagih. Maaf kakek, aku sedang memikirkan sesuatu sekarang. Bukan katamu ada banyak pekerjaan di kantor? Ada banyak kakek, tapi aku belum ke kantor nih. Aku masih di jalan dan masih harus mengurus pekerjaanku yang lain. Kamu masih bertemu dengan mantan pacarmu itu? Kakek, aku tidak bertemu dengan Brigita sekarang, dan aku ini ada di pinggir jalan di pom bensin. Aku sedang memikirkan tentang bisnisku yang lain, maksudku. Aku punya bisnis sampingan, tapi ini tidak ada hubungannya sama Brigita, hanya antara aku dan klienku. Siapa klienmu? Bukan siapa-siapa, kek. Hanya orang yang minta dibuatin desain interior. Bener gak ada hubungannya sama perusahaanmu yang itu? Bener kek, aku gak mungkin bohong soal ini. Reiko benar tidak berbohong karena memang ini tidak ada hubungannya dengan Byakta Interior Advisor. Apa kurang besar perusahaan Adiwijaya Group sampai kamu harus kerja sampingan begini? Bagaimana kalau media melihatmu? Dan ini bisa mempermalukan nama keluarga kita. Besar banget kakek, tapi biarkanlah aku gunakan sedikit waktuku untuk menjalankan bisnisku sendiri, kek. Aku tidak akan menelantarkan bisnis besar keluarga kita. Hanya saja, aku masih cukup muda untuk memulai sesuatu. Dan aku tidak mau kalau sampai nanti setelah umurku tua, aku menyesalinya karena aku tidak bisa mendapatkan apa yang ingin aku lakukan. Di saat aku masih mampu, kakek. Hanya bisnis untuk hobi. Kayak kakek punya hobi mancing dan bikin pemancingan. Apa salah toh? Lah, pemancinganku kamu bawa-bawa toh? Ibarat kakek, ini ibarat aja toh? Wes, aku tak pedulilah dengan bisnismu yang sedang kamu jalankan itu. Asal kamu ingat Reiko, jangan kianati kakekmu. Beruntung kakekmu ini masih memberikan kepercayaan padamu. Manfaatkan baik-baik. Kalau aku gak percaya lagi, aku pasti mengirim orang untuk mengikutimu dan hidupmu seperti di neraka. Ada papa dan mamaku di sini, kakek, dan aku juga tidak akan merusak nama keluarga kita main dengan Brigita. Apa istriku gak marah di rumah kalau tahu aku bersama Brigita? Dia pasti akan telepon ibunya kan, kakek? Baiklah, aku percaya. Kalau begitu, aku anggap kamu bisa memegang kepercayaan itu. Tapi saat aku curiga, maka aku akan memulai investigasi. Iya kakek, ada lagi yang mau kakek sampaikan? Sudah malas Reiko mendengar ini semua karena sekarang di pikirannya tidak ada yang lebih penting daripada mencari sumber modal untuk dua permasalahan besarnya. Reiko, catur weda. Aku paham kek, aku jalanin itu pasti. Jangan bohongi kakekmu. Iya kakek, iya. Kakek bisa cek rekeningku. Kemarin aku masukkan uang belanja di saldo belanja online untuknya 50 juta. Aku menyayanginya kakek. Aku bawa dia ke apartemenku. Apa kakek masih gak percaya padaku? Untung saja kemarin memang aku mengisi saldo belanja segitu. Makin gemas Reiko. Tapi memang dia melakukan itu, jadi sekarang dia punya senjata di hadapan kakeknya. Kakek percaya? Reiko, apa kamu masih ingat Pak Lekmu Hartono?
Walaupun Reiko tak tahu kenapa kakeknya tiba-tiba membahas masalah ini, tapi dia masih merasa bersyukur karena sudah tak ada lagi pembahasan soal Aida. Pak Lek Tono, kamu ingat Le? Ya ingat kakek, masa iya aku lupa? Apa Pak Lek sekarang mau kembali mengurus bisnis keluarga? Pak Lekmu yang satu itu mana mau mengurus bisnisku. Dari zaman dulu dia selalu saja menghindar. Aku pun juga sebenarnya tidak mau kalau tidak kasihan dengan papaku dan kakek. Aku masih punya hati untuk mengurus bisnis keluarga dan tak tega untuk meninggalkan mereka. Jawaban kakeknya lagi-lagi membuat Reiko tersenyum karena memang rencana itu pun ada dalam benaknya. Jadi kakek ingin menyuruhku apa? Mampirlah ke rumahnya Le. Dia itu kan punya bisnis properti dan mungkin kamu bisa berkolaborasi lebih baik dengannya daripada dengan wanita yang sebaiknya kamu hindari itu. Kata-kata yang membuat Reiko tiba-tiba teringat sesuatu dan membuatnya terhenyak. Kakek, jadi Pak Lek Tono itu dia pasti punya kenalan teman-teman yang bisa ngejalanin bisnis properti begitu kan ya? Bisa membangun, punya banyak kolega yang bisa mendukung bisnisku? Kamu boleh menggeluti bidang yang kamu inginkan untuk melanjutkan keinginanmu mengembangkan desain interior. Tapi cuma boleh untuk hobi. Tetap kamu harus ingat kalau kamu adalah penerus dari Adiwijaya Group. Iya kek, karena tidak ada lagi orang yang bisa membantuku mengurus perusahaan itu setelah papamu. Kamulah satu-satunya. Mengerti kamu Reiko? Iya kek, aku akan tetap mengurus perusahaan kakek. Pokoknya kakek nggak usah khawatir. Tapi aku ada perlu dengan Paman Tono karena aku ingin tanya sesuatu. Aku akan menemuinya sekarang. Reiko tak peduli soal yang lainnya karena sekarang dia memikirkan sesuatu di dalam benaknya yang mungkin saja bisa membuat dirinya mendapatkan jalan keluar. Pergilah, tapi kamu harus ingat, aku sudah menghubungi Hartono dan Pak Lekmu tahu kalau kamu sudah menikah. Aku juga sudah memberitahukan padanya tentang keinginanmu yang hampir mirip sepertinya. Tapi karena papamu tidak memiliki 2 anak laki-laki dan aku riskan untuk memberikan bisnisku pada anak perempuan, maksudku adik-adikmu itu, termasuk anak Hartono juga perempuan, apalagi Vanessa sepertinya memang sangat manja sekali dan sulit untuk mengerti bagaimana bisnisku. Jadi tombak dari bisnisku hanyalah kamu, Le. Tenang saja kakek, aku tidak membicarakan tentang Brigita. Lagi pula kakek bilang aku tidak boleh berhubungan lagi dengannya, bukan? Berani kamu berhubungan lagi dengannya dan menyakiti Aida, aku akan menghapusmu dari ahli warisku. Tapi aku mohon jangan ganggu perusahaan yang sudah aku dirikan itu, karena Brigita... Wes, jangan mengguruiku Reiko. Pergi dan temui Pak Lekmu kalau kamu punya waktu. Dan itulah kata-kata terakhir dari Adiwijaya saat dirinya menutup telepon dan tersenyum. Apa sekarang Anda lebih tenang, Tuan Besar? Sapaan yang membuat Adiwijaya menengok ke seseorang dan mengangguk. Kamu benar. Satu-satunya cara yang membuat cucuku Reiko melembut adalah dengan mendukungnya. Dan menurutmu, apa kita perlu menyuruh seseorang untuk mengikutinya, Lesmana? Saya rasa jangan dulu, Tuan Besar. Kita tidak pernah melakukan penguntitan pada anggota keluarga Anda. Dan kalau kita melakukannya, ini akan mengurangi kebebasan mereka. Jadi, aku diam saja. Beri waktu dan Reiko dulu, Tuan Besar. Untuk saat ini biarkanlah begini. Mungkin kita bisa lihat perkembangannya 3 sampai dengan 6 bulan ke depan. Dan saya rasa mendekatkan Den Reiko pada Tuan Hartono adalah yang terbaik. Lesmana adalah orang kepercayaan Adiwijaya. Dia adalah anak seseorang yang membantu Adiwijaya mengembangkan bisnisnya dan tangan kanan Adiwijaya. Seharusnya Lesmana bekerja membantu Indra Adiwijaya. Tapi sayangnya pria itu tidak mau ada ikut campur dari Lesmana yang dianggapnya akan menguntitnya. Karena itu selepas ayahnya meninggal, Lesmana tetap bekerja menjadi seseorang yang selalu berada di sisi Adiwijaya. Pekerjaannya hanya membantu Adiwijaya,
menemaninya dan juga membantunya menganalisa tentang perusahaan berdasarkan laporan yang diberikan oleh Endra Adiwijaya. Keberadaannya sebagai penasihat memang sangat membantu Adiwijaya, tapi memang mereka bukan orang yang suka menguntit anggota keluarga lain. Lesmana lebih sering dianggap sebagai teman mengobrol dan juga anak oleh Adiwijaya, karena memang kedua anaknya sudah tidak tinggal bersama dengannya. Mereka punya kesibukan masing-masing, seperti Endra Adiwijaya yang biasanya baru akan kembali ke rumahnya di Kudus setiap 3 bulan sekali. Hartono memang sering menghubungi Adiwijaya lewat telepon, seminggu bisa 3 kali lebih. Tapi untuk kembali ke rumah biasanya dilakukannya setahun sekali setelah ibunya meninggal. Hartono lebih sering pergi ke tempat seseorang yang sering dianggapnya sebagai orang tua angkatnya yang masih berstatus adik dari ibunya. Bahkan Hartono banyak sekali mendapat pelajaran dan pendidikan akan hidup dari keluarga angkatnya tersebut. Makanya Lesmana sangat didengar oleh Adiwijaya untuk semua saran-sarannya dan memang sudah cukup dekat sekali dengannya. Kamu benar, aku memang tidak boleh gegabah. Di sini Adiwijaya pun tersenyum karena dia merasa lega dengan saran yang diberikan oleh Lesmana. Dan aku juga merasa sangat malu sekali pada Ratna setelah mendengar apa yang dia katakan kalau aku tidak yakin dengan cucuku. Kenapa aku harus menikahkannya dengan anaknya? Dan kenapa aku harus memata-matai cucuku kalau aku memang merasa dia bukan seseorang yang baik untuk Aida? Kenapa aku harus membuat mereka menikah? Karena Anda melihat dari sisi yang tidak dilihat oleh cucu Anda, Tuan Besar. Dia itu gadis yang pintar dan baik budi pekertinya. Kamu ingat bagaimana aku menguji Brigita gagal dan Aida berhasil melewati ujian yang kubuat?